Kata morfologi berasal dari kata morfologie. Kata morfologie berasal dari bahasa Yunani morphe yang digabungkan dengan logos. Morphe berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Jadi, berdasarkan unsur-unsur pembentukannya itu, kata morfologi berarti ilmu tentang bentuk, atau bisa dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata. Menurut Perhar tahun 1984 berpendapat bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata secara gramatikal. Begitu pula menurut Grida Laksana tahun 1984 yang mengemukakan bahwa morfologi yaitu bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem dasar yang merupakan kesatuan utuh, sedangkan morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua bagian yang terpisah. Catatan perlu diperhatikan dalam morfem terbagi. Pertama, semua afiks disebut konfiks, termaksud morfem terbagi untuk menentukan konfiks atau bukan. Harus diperhatikan makna gramatikal yang disandang. Dan yang kedua, ada afiks yang disebut infiks, yakni yang disisipkan di tengah morfem dasar. Yang ketiga yaitu morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem segmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, dan durasi. Perbedaan antara morfem segmental dan suprasegmental terletak pada jenis fonem yang membentuknya. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, seperti morfem kata lihat, la, sikat, dan ber. Jadi, semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental, sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Misalnya dalam bahasa Ngabaka di Kongo Utara di benua Afrika, setiap verba selalu disertai dengan penunjuk kata, tensi yang berupa nada. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang secara inheren memiliki makna pada dirinya sendiri, tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Sedangkan morfem yang tidak bermakna leksikal adalah tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Misalnya dalam bahasa Indonesia, morfem-morfem seperti kuda, pergi, lari, dan merah adalah morfem yang bermakna leksikal. Sedangkan morfem yang tak bermakna leksikal tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Morfem ini baru mempunyai makna dalam gabungannya dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi. Misalnya, morfem-morfem afiks seperti bird, me, dan third. Morfem dasar, bentuk dasar pangkal atau stem dan akar seperti root. Morfem dasar bisa diberi afiks tertentu dalam proses afiksasi, bisa diulang dalam suatu reduplikasi, dan bisa digabung dengan morfem lain dalam suatu proses komposisi. Pangkal digunakan untuk menyebut bentuk dasar dari proses infleksi. Akar digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh. Morf adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem. Sedangkan alomorfem adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Misal, bentuk meng dalam menggali. Bentuk meng saat belum diketahui status morfemnya disebut morf, tetapi setelah diketahui statusnya, yakni sebagai pendistribusi terhadap fenom berkonsongan G, maka morf ini disebut dengan alomorf. Pengertian kata. Kata adalah satuan gramatikal bebas yang terkecil. Kata dapat berwujud dasar, yaitu terdiri atas satu morfem, dan ada kata yang berafiks. Batasan atau konsep dari kata. A. Setiap kata mempunyai susunan fenom yang urutannya tepat dan tidak dapat berubah, serta tidak dapat diselepi atau disela oleh fenom lain. B. Setiap kata mempunyai
mempunyai kebebasan berpindah tempat di dalam kalimat atau tempatnya dapat diisi atau digantikan oleh kata lain atau juga dapat dipisahkan dari kata lainnya. Klarifikasi kata terdiri dari dua macam, yaitu A. Kelas kata terbuka yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Verbal, 2. Nominal, 3. Adjektifikal. B. Kelas kata tertutup terdiri dari 5 bagian. Yang pertama verbal, 2. Pronomina, 3. Numeralia, 4. Proposisi, 5. Konjungsi. Proses morfologi. Menurut Ramlan menjelaskan bahwa proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Yang kedua yaitu ada menurut Samsuri menjelaskan bahwa proses morfologi adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lainnya. Morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya itu mungkin dapat berupa kata, pokok kata, frasa, dan kata-kata. Kata dan pokok kata atau pokok kata dan pokok kata. Perkenalkan, nama saya Arlika Septarisa dengan NPM 242376. Di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu afiks. Afiks terdiri dari 4 macam, yaitu prefiks, infiks, surfiks, dan konfiks. Prefiks adalah awalan atau pembubuhan afiks yang dapat dilakukan di depan bentuk kata dasar. Jenis prefiks ada me, ber, per, dan yang lainnya. Contoh dari prefiks yaitu ber ditambah main sama dengan bermain. Kemudian yang kedua ada infiks atau sisipan. Adalah proses pembubuhan afiks yang dapat dilakukan di tengah bentuk kata dasar. Jenis infiks ada in, dan yang lainnya. Contoh dari infiks adalah g ditambah ditambah ombang sama dengan gelombang. Yang ketiga ada surfiks atau akhiran. Adalah proses pembubuhan afiks yang dapat dilakukan di akhir kata dasar. Jenis surfiks itu ada an, i, kan, dan nya. Contoh dari surfiks adalah cuci ditambah an sama dengan cucian. Keempat, ada konfiks atau gabungan awalan dan akhiran. Adalah proses pembubuhan afiks yang dapat dilakukan di awal dan di akhir bentuk kata dasar secara bersamaan. Contoh dari konfiks itu ada beran, mekan, dan yang lainnya. Contoh dari konfiks itu ada ber ditambah pakai ditambah an sama dengan berpakaian. Kemudian ada proses morfofonemik. Morfofonemik merupakan subsistem yang dibentuk dari 2 sistem yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan dan hubungan dalam pembentukan kata bahasa Indonesia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa proses morfofonemik adalah proses perubahan fonem yang dapat berupa penambahan, perubahan, pergeseran, atau hilangnya fonem yang terjadi karena bergabungnya antara morfem yang satu dengan morfem yang lain. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.